Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Antoni Saputra. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu jaminan resi gudang. Dan di video kali ini saya akan menguraikan pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan PKPU. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan kepailitan dan PKPU, kita perlu ketahui apa itu kepailitan dan PKPU, dan juga apa dasar hukumnya, perbedaan kepailitan dan PKPU, prosesnya bagaimana, apa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan kepailitan dan PKPU. Baik teman-teman semua, kita langsung saja bahas materi pertama, yaitu dasar hukum. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disingkat dengan PKPU adalah dua mekanisme hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah hutang piutang di Indonesia. Keduanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Namun, dalam pelaksanaannya, kepailitan dan PKPU juga dipengaruhi oleh peraturan lainnya, seperti KUH Perdata, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung, dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Peraturan tersebut membentuk satu kesatuan sistem hukum yang memungkinkan proses penyelesaian utang piutang secara adil dan efisiensi melalui pengadilan niaga. Pengertian kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan PKPU adalah singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak didefinisikan secara khusus mengenai apa itu PKPU. Akan tetapi, menurut Detsia Tobing SH/MKN, PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan. Menurut Munir Fuadi, PKPU adalah masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Pada prinsipnya, PKPU berbeda dengan kepailitan. Hal ini didasari dengan tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitur pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar hutangnya. Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. Penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan cara agar debitur dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya. Jadi, debitur masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap krediturnya. Perbedaan antara kepailitan dan PKPU. Pertama, dari aspek pemohon. Di dalam kepailitan, permohonan kepailitan harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali jika permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Sedangkan di dalam PKPU, pemohon adalah debitur atau kreditur dan advokatnya. Perbedaan kedua terletak dalam segi aspek upaya hukum.
Di dalam kepailitan, putusan atas permohonan penyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sedangkan di dalam PKPU, putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur yang bisa diajukan ke kasasi. Perbedaan ketiga yaitu pengurusan harta debitur. Di dalam kepailitan, pengurusan harta debitur itu diurus oleh seorang kurator, sedangkan di dalam PKPU, pengurusan harta debitur diurus pengurus bersama debitur. Perbedaan kepailitan dan PKPU yang keempat adalah dari segi aspek panitia kreditor. Di dalam kepailitan, kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor. Sedangkan di dalam PKPU, pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditur. Selanjutnya, perbedaan kelima antara kepailitan dan PKPU yaitu dalam hal kewenangan debitur. Di dalam kepailitan, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan di dalam PKPU, atas persetujuan pengurus, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya, seperti melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitur. Keenam, dalam jangka waktu penyelesaian. Di dalam kepailitan, setelah ada putusan pailit dari pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan di dalam PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Perbedaan yang ketujuh terletak dari segi tujuan. Di dalam kepailitan, tujuannya adalah penyelesaian utang dengan likuidasi aset debitur, sedangkan di PKPU bertujuan untuk memberikan waktu bagi debitur untuk merestrukturisasi utang. Akhir adalah hasil akhir. Di dalam kepailitan, hasil akhirnya itu aset dijual untuk membayar utang kreditor, sedangkan di PKPU, hasil akhirnya debitur bisa melanjutkan bisnis jika ada kesepakatan dengan kreditor. Proses kepailitan. Di dalam proses kepailitan ada beberapa metode dan tahap, yaitu pengajuan permohonan. Di dalam pengajuan permohonan, kepailitan dapat diajukan oleh seorang debitur, kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau Menteri Keuangan. Kemudian sidang pengadilan. Pengadilan niaga akan memeriksa permohonan dan memutuskan dalam waktu 60 hari setelah permohonan diterima. Selanjutnya, putusan pailit. Jika dikabulkan, hakim akan menunjuk seorang kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitur. Penyelesaian harta, kurator akan melakukan verifikasi aset, membayar hutang kreditor, dan melikuidasi harta jika diperlukan. Penutupan kepailitan. Setelah seluruh proses selesai, kepailitan dapat ditutup dan status hukum debitur diselesaikan. Selanjutnya, proses PKPU. Di dalam proses PKPU, pengajuan permohonan, debitur atau kreditor mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga. Sidang PKPU, hakim akan memutuskan apakah PKPU diberikan atau tidak. Selanjutnya, penetapan pengurus PKPU. Jika dikabulkan, pengadilan akan menunjuk pengurus untuk mengawasi debitur dalam menyusun rencana perdamaian. Selanjutnya, menyusun rencana perdamaian. Debitur dan kreditor bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan pembayaran utang. Selanjutnya, voting oleh kreditor. Kreditor melakukan pemungutan suara untuk menerima atau menolak rencana yang diajukan debitur. Terakhir, putusan akhir. Jika rencana disetujui, PKPU berakhir dan debitur dapat melanjutkan bisnisnya. Jika tidak, debitur bisa dinyatakan pailit. Syarat mengajukan kepailitan dan PKPU. Ada beberapa syarat umum dalam kedua mekanisme ini. Yang pertama, debitur memiliki minimal 2 kreditor atau lebih. Kemudian yang kedua, terdapat satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana.
Tambahan syarat bagi PKPU, debitur masih memiliki itikat baik untuk membayar, dan juga ada kemungkinan menyusun perjanjian damai dengan kreditor. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelebihan dan kekurangan proses kepailitan dan PKPU. Pertama kita bahas kelebihan kepailitan. Kelebihan kepailitan yaitu satu, mekanisme penyelesaian utang yang pasti. Maksudnya, proses kepailitan memberikan solusi akhir dalam hal debitur tidak lagi mampu membayar utangnya. Harta debitur akan dibagi secara adil kepada para kreditur oleh kurator melalui proses likuidasi. Kedua, memberi kepastian hukum bagi kreditur. Maksudnya, dengan permohonan pailit yang dikabulkan, semua utang akan dihitung dan ditagih dalam satu proses hukum, menghindari penyelesaian utang secara parsial atau terpisah. 3. Perlindungan terhadap kreditor minoritas. Jadi di dalam kepailitan, semua kreditor diperhatikan atau diperlakukan sesuai dengan jenis tagihannya. Tidak ada perbedaan, setara, tanpa dominasi kreditor tertentu. 4. Adanya pengawasan pengadilan niaga. Di dalam proses kepailitan diawasi oleh hakim pengawas, sehingga memberikan legitimasi dan kontrol hukum yang ketat. Kekurangan kepailitan. 1. Tidak fokus pada pemulihan debitur. Di dalam kepailitan, pailit lebih mengarah pada pembubaran usaha daripada pemulihan. Tidak ada mekanisme untuk menyelamatkan perusahaan yang masih layak. Yang kedua, nilai ekonomis aset bisa merosot. Akibat kepailitan, aset yang dijual secara lelang seringkali menghasilkan nilai di bawah harga pasar dan merugikan semua pihak. 3. Reputasi debitur rusak. Di dalam proses kepailitan membawa dampak hukum dan sosial bagi debitur, seperti pembatasan menjadi direktur atau komisaris. 4. Proses bisa berlarut-larut. Meskipun ada batas waktu tertentu, praktiknya penyelesaian kepailitan bisa memakan waktu lama karena sengketa antar kreditor atau proses peradilan. Selanjutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari proses PKPU. Kelebihan PKPU: 1. Menyediakan kesempatan restrukturisasi utang. Maksudnya PKPU memberi waktu bagi debitur dan kreditur untuk merumuskan rencana perdamaian sehingga usaha debitur masih dapat berjalan. 2. Mencegah likuidasi usaha. Tidak seperti kepailitan, PKPU membuka peluang agar debitur tetap menjalankan bisnisnya selama masa penundaan, menjaga nilai ekonomis perusahaan. 3. Lebih ramah terhadap dunia usaha. PKPU dipandang sebagai solusi win-win bagi debitur dan kreditur dalam menjaga kelangsungan hubungan bisnis. 4. Pengawasan dari pengadilan dan pengurus. Proses PKPU berada di bawah pengawasan hakim pengawas dan pengurus yang ditunjuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kekurangan PKPU. 1. Berpotensi disalahgunakan oleh debitur. PKPU bisa digunakan oleh debitur hanya untuk mengulur waktu pembayaran utang tanpa itikat baik untuk menyelesaikan utang. Kedua, membutuhkan persetujuan mayoritas kreditor. Rencana perdamaiannya hanya bisa berlaku jika disetujui oleh mayoritas kreditor, sehingga keberhasilan PKPU bergantung pada negosiasi. 3. Biaya relatif tinggi. Proses PKPU membutuhkan biaya untuk pengurus, pengacara, dan operasional lainnya yang cukup tinggi bagi debitur yang sudah kesulitan keuangan. Keempat, waktu yang terbatas. Masa PKPU hanya berlangsung minimal 270 hari. Jika dalam waktu itu tidak tercapai kesepakatan, maka debitur akan dinyatakan pailit secara otomatis. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang kepailitan dan PKPU. Apa itu kelebihannya dan apa juga kekurangannya. Sebagai penutup dari saya, kesimpulan dari pembahasan ini adalah kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan dua instrumen hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitur dan juga kreditor. Keduanya bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian penyelesaian utang, namun memiliki pendekatan yang berbeda. Kepailitan
bersifat represif dengan fokus pada likuidasi aset debitur, sementara PKPU bersifat preventif dengan membuka ruang restrukturisasi utang dan perdamaian antara para pihak. Masing-masing mekanisme mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kepailitan memberikan penyelesaian menyeluruh dan pengawasan hukum, namun cenderung mengakibatkan kerugian usaha dan juga reputasi bagi debitur. Sebaliknya, PKPU memberikan peluang bagi debitur untuk mempertahankan usahanya dan bernegosiasi dengan kreditur, namun keberhasilannya sangat tergantung pada itikat baik dan persetujuan mayoritas kreditur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan pemahaman bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.